Dan pada kesempatan retreat kemarin juga dibahas mengenai situasi di Myanmar. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemilu telah terjadi, kemudian pemerintahan yang baru hasil pemilu tersebut sudah terbentuk. Dari awal posisi Indonesia adalah jika pemilu tersebut berlangsung, pemilu yang dilangsungkan harus inklusif, kemudian mampu mengadres masalah-masalah yang ada di sana, kemudian juga mampu membawa perdamaian, kemudian bisa menciptakan suatu situasi yang lebih baik. Dan tentu saja berpegang pada 5-point konsensus yang selama ini masih diyakini merupakan suatu konsensus yang harus dilaksanakan di Myanmar. Setelah pemilu, ada beberapa gestur positif yang dinilai juga perlu diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru, yaitu diantaranya pembebasan kalau angka yang disebut oleh pihak Myanmar sekitar 6.000 lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi. Saya kira ini merupakan suatu progres dalam rangka memenuhi 5-point konsensus yang menjadi kewajiban. Ini yang kemudian dibahas, kemudian langkah-langkah terukur apa yang perlu dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam menyikapi progres yang terjadi di Myanmar ini. Pada intinya semua berpendapat, sepaham bahwa sebagai satu keluarga dalam sebuah kawasan ASEAN, negara-negara anggota harus terus memberikan perhatiannya, concernnya, dan terus mengengage Myanmar untuk bisa menemukan jalan yang mereka tentukan sendiri dalam rangka memperbaiki situasi negaranya. Saya kira itu saja yang jadi highlight pertemuan 3 hari ini. Dalam retret yang tertutup itu, betulkah Presiden Prabowo Subianto ini menginisiasi pembicaraan rekonsiliasi antara Thailand dan juga Kamboja? Ya, beliau menyampaikan dengan mengambil juga analogi bahwa sejatinya ya di kawasan ini hampir semua, kalau tidak salah semua malah negara-negara anggota itu punya masalah border yang sebenarnya menjadi masalah mendasar dari konflik antara Kamboja dan Thailand. Namun kita semua bisa memanage masalah-masalah tersebut dengan mencari titik-titik temu. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo. Daripada kita mempertajam perbedaan-perbedaan di antara kita, biarlah urusan legal itu terus berjalan, tapi in the meantime, kenapa kita tidak mencari hal-hal yang positif yang bisa kita kerjasamakan, yang kemudian bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan rakyat negara masing-masing. Seperti juga yang kita lakukan, kita cari jalan-jalan dan solusi-solusi bersama terkait dengan permasalahan-permasalahan di perbatasan, dengan dialog, dengan negosiasi, dengan bekerja sama. Ada KRI Brawijaya dan Siliwangi juga di Filipina, mungkin boleh disampaikan gimana ini penjelasannya? Apa yang harus dipenjelasin? Nggak ada, harus dijelaskan. Oke, kalau agenda presiden silakan ditanya ke. Kalau agenda presiden selanjutnya bertolak ke Miangas dan Gorontalo, bagaimana Mas? Mungkin sedikit bisa disampaikan. Beliau rencana kembali ke tanah air hari ini, tapi sebelum langsung ke Jakarta mampir dulu, ada beberapa agenda di sana. Oke?
Pak, satu lagi Pak, soal Pak Presiden naik maung ini apa bentuk diplomasi atau seperti apa nih Pak? Saya kira ini satu bentuk kebanggaan bahwa kita telah mampu membuat suatu produksi mobil yang sejak pelantikan dipakai oleh Pak Presiden, kemudian beliau kemarin berpesan untuk bisa membawa itu ke sana, dan respon yang saya dapatkan lewat rekan-rekan sejawat saya juga positif, dan ini kebanggaan bangsa lah bahwa kita bisa hadir dalam satu forum internasional dengan peralatan yang mendukung dari produksi bangsa kita sendiri, khususnya ini mobil yang digunakan oleh Presiden. Mas Sui, maaf satu lagi mungkin terkait dengan uji coba rudal Jepang ini di Filipina. Ada informasi kah apakah ini memang untuk menjaga kawasan Laut Cina Selatan atau bagaimana Mas? Saya tidak dapat informasi itu. Tidak relevan saya kira. Pak, isinya terkait ASEAN Power Grid dan ratifikasi APSA, ke depannya Indonesia realisasinya akan seperti apa? Saya kira kita harus Izin kamera, Mas. kita harus implementasikan ya. Karena tujuannya itu tadi. Kemarin ada tanggapan bahwa kita agak sedikit lengah pasca COVID ASEAN, dan ini merupakan sebuah pelajaran di mana ketergantungan energi dari luar itu secara berlebihan tidak seharusnya terjadi, dan dengan potensi yang ada di masing-masing negara anggota ASEAN, saya kira semuanya sepakat bahwa sebenarnya kita ini mampu untuk bisa swasembada. Oke. Terima kasih.